Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Nelson di channel YouTube saya. Ya, jadi di kesempatan kali ini saya akan membahas sederhana ya mengenai pentingnya olahraga dan gerak badan. Ya, jadi pada dasarnya olahraga dan gerak badan ini bukan hanya memperkuat jantung ya, menstabilkan tekanan darah, tapi olahraga pun itu membuat gerakan peristaltik usus dan lambung lebih lancar ya. Jadi bagi teman-teman yang kerjanya hanya duduk-duduk saja, yang kantoran harus ambil waktu untuk olahraga ya. Nggak usah berat-berat ya. Jadi penderita asam lambung GERD tentunya nggak bisa olahraga yang berat-berat. Ya paling jalan kaki atau jogging ya. Tapi kalau misalkan sudah agak mendingan, boleh ya olahraga yang agak berat. Tapi saya sarankan jangan seperti futsal, jangan seperti badminton karena itu sangat keras sekali ya. Nah, jadi saya anjurkan pilih jenis-jenis olahraga yang aman seperti yoga mungkin ya, seperti jalan kaki, seperti jogging dan lain sebagainya. Ya, jadi pada saat kita berolahraga, coba teman-teman bandingkan ya. Pada saat kita rutin olahraga, berat badan pun tentunya stabil, napas pun lebih enteng ya. Terus nyeri badan, sakit badan berkurang, tekanan darah berkurang, terus BAB lebih lancar. Ya, jadi pada saat kita rutin berolahraga, efek baiknya itu ke seluruh tubuh dan otak pun lebih segar ya. Jadi salah satu penanggulangan cemas dan gelisah teman-teman adalah dengan berolahraga rutin ya, karena tentunya olahraga rutin itu bukan hanya menguatkan pencernaan ya, pencernaan yang baik menguatkan otak juga. Jadi saya anjurkan teman-teman jangan mager, jangan malas gerak, usahakan minimal eh, kalau bisa ya 15 sampai 30 menit jalan kaki saja rutin setiap pagi ya. Nggak usah jauh-jauh. Tapi kalau yang bisa lebih sudah sehat, 1 jam itu lebih baik lagi. Karena apa? Pada saat kita jalan kaki itu tidak akan terlalu capek, tapi seluruh badan bergerak ya. Jalan kaki tampaknya sederhana, tapi coba teman-teman pikirkan, seluruh badan bergerak, tangan bergerak, kaki bergerak ya. Terus bisa diawali dengan senam-senam kecil, peregangan. Itu pun sangat penting. Mungkin bagi teman-teman yang suka sakit pinggang ya. Sakit pinggang itu bukan berarti dari asam lambung atau dari sakit ginjal ya. Dari teman-teman kurang gerak pun itu bisa menyebabkan sakit pinggang. Karena saya pengalaman dulu pada saat saya dulu 4 bulan itu yang kedua kali, karena saya kelayangan, saya lebih sering di tiduran aja. Pada saat sering tiduran, otomatis kita juga malas ngapa-ngapain, malas minum, malas gerak. Akhirnya pinggangnya ikut sakit, padahal itu bukan sakit ginjal. Itu karena apa? Teman-teman kurang peregangan, ya. Dan juga makanya saya anjurkan peregangan lah. Misalkan pinggang diputar-putar, ya senam-senam sederhana itu pun walaupun tampaknya sederhana, sangat membantu penyembuhan teman-teman. Ya, tentunya sakit pinggang pun berkurang karena sendi-sendinya itu otot-ototnya dipakai. Ya, jadi otot yang kita punya ini bukan hanya tidak ada fungsinya ya. Jadi otot yang kuat itu tentunya akan menguatkan juga rangka tulang ya. Jadi tidak gampang sakit osteoporosis misalkan untuk wanita ya. Terus lebih napas lebih enak, lebih plong ya, karena makanya banyak teman-teman yang lupa saya napasnya setelah asam lambung sering tersengal-sengal. Nah, itu tadi salah satu faktornya karena nggak pernah bergerak ya. Jadi pada saat tidak pernah olahraga, asam lambungnya tinggi ya, di lambung dan juga menekan dada, napasnya agak pendek. Nah, tapi kalau teman-teman berolahraga rutin tadinya, walaupun terkena asam lambung tidak akan sampai parah, napasnya tidak akan sampai pendek. Ya, jadi bagi teman-teman, saya anjurkan semampunya dulu ya, mungkin kalau kelayangannya hebat kayak saya dulu, diawali mungkin hanya kuat 5 menit nggak apa-apa. Tapi harus dilakukan dengan konsisten. Jangankan itu, orang yang cacat pun harus bergerak kalau mau berumur panjang ya. Jadi gerak badan itu selain untuk penyakit itu ya membuktikan juga bahwa kita ini semangat dalam hidup ya. Bahwa kita ini masih kuat. Jadi tidak ada batasan umur untuk berolahraga. Makin tua pun ya nggak apa-apa olahraga karena memang tubuh manusia itu diciptakan untuk apa? Untuk digerakkan ya, bukan hanya untuk apa? Tidur-tiduran di kasur atau duduk-duduk ya, harus bergerak badan. Dan tentunya pun itu akan mengurangi cemas teman-teman ya. Yang berikutnya adalah mengenai penggunaan arang aktif teman-teman ya. Jadi saya jelaskan sedikit di sini ya. Kenapa arang aktif ini bukan sangat membantu ya. Jadi arang aktif ini menyembuhkan ya. Jadi kalau mungkin teman-teman banyak searching di Google ya, searching di YouTube, jarang menemukan fungsi arang aktif ya. Kenapa hanya saya yang membahas ya? Karena satu,
arang aktif ini di Indonesia tidak populer. Ya, jadi kalau di ilmu kedokteran itu memang seperti ini teman-teman. Jadi suatu hal yang baik ya yang diketahui masyarakat itu tidak bisa diklaim sebagai obat ya, kecuali harus dilakukan penelitian. Nah, itu pun penelitiannya butuh bertahun-tahun. Nah, sedangkan fungsi arang aktif itu banyak diteliti oleh dokter-dokter, tapi dokter-dokter luar negeri, khususnya di Amerika Serikat ya. Makanya penggunaan batu empedu untuk penggunaan arang aktif untuk asam lambung, untuk batu empedu, bahkan badai sitokin untuk penyembuhan COVID itu sudah diteliti oleh dokter-dokter luar negeri. Mungkin teman-teman sebagian sudah saya kasih linknya ya, bahwa ada beberapa dokter di Amerika Serikat membahas penggunaan arang aktif untuk penyembuhan COVID ya, karena arang aktif kan itu sifatnya menyerap virus dan bakteri selain menyerap gas-gas, racun-racun, kolesterol, gula darah dan lain sebagainya. Jadi tentunya karena semua jenis virus dan bakteri kalau kita rutin minum arang aktif dia akan diserap pelan-pelan ya. Tentunya setiap virus kan kekuatannya berbeda, jadi waktunya pun berbeda. Contoh misalkan flu mungkin bisa ya 3 hari, 4 hari, seminggu sudah sembuh. Tapi kalau virus-virus yang berat ya mungkin lebih lama. Tapi tentunya lama kelamaan bisa diserap oleh arang aktif. Ya, jadi selain asam lambung saya mau bahas sedikit mengenai sakit batu empedu ya, karena belakangan ini sangat banyak sekali penderita batu empedu yang WA ya. Jadi bisa dibilang sekarang hampir 50-50 asam lambung sama batu empedu yang konsul ya. Jadi saya jelaskan sedikit mengenai batu empedu. Ya, jadi batu empedu itu memang mirip-mirip nyerinya ya di sebelah tengah sampai ke kanan. Nah, tapi perbedaannya itu kalau batu empedu itu biasanya rasa nyerinya itu tajam ya, karena kan batu dia. Kalau asam lambung itu kan biasanya nyerinya hanya tumpul ya. Dan biasanya karena tengah ke kiri ya. Tapi walaupun kadang asam lambung GERD pun kadang-kadang nyerinya di perut kanan ya. Makanya bagi teman-teman pada dasarnya nggak perlu takut ya mengkonsumsi arang aktif walaupun belum terdeteksi batu empedu, karena penggunaan batu empedu pun itu misalkan kita sakit lambung, kita tidak tahu bahwa kita juga penderita batu empedu, nggak perlu khawatir. Minum arang aktif pun itu nanti akan nyeri, rasa nyeri perut kanan itu akan hilang. Walaupun misalkan kita nggak ketahuan ada batu empedu, pada saat minum arang aktif batu empedunya itu akan keluar pada dasarnya. Ya, jadi teman-teman jangan takut, nggak perlu istilahnya wajib dulu harus USG dulu, harus ke dokter dulu, sebenarnya nggak perlu ya, asal jaga makan ya. Nanti kalau mau lebih lanjut mengenai makanan penunjang apa untuk mempercepat penyembuhan, bisa WA secara pribadi kepada saya ya, 0812 seperti biasa 2026 9210 ya. Jadi arang aktif tidak ada efek samping, teman-teman nggak perlu khawatir ya. Bahkan boleh dikonsumsi untuk bayi 4 bulan ke atas ya, apalagi balita itu sangat aman. Kalau misalkan untuk bayi ya tentunya bisa diendapkan dulu setengah jam, air atasnya itu bisa ditaruh di dot, diminumkan aja sesering mungkin sedikit-sedikit. Nah, itu untuk kondisi bayi yang seperti apa, seperti flu atau bapil, batuk pilek, sesak nafas, demam, itu bisa dikonsumsikan arang aktif. Dan arang aktif untuk demam itu bisa dibantu ditapalkan ya. Misalkan demam karena tipes, demam karena penyakit atau infeksi, itu seluruh perutnya itu bisa ditempelkan arang aktif. Bisa dikentalkan hanya dengan air, tapi kalau hanya dengan air biasanya itu kan gampang kering ya. Jadi saya anjurkan dicampur lidah buaya, karena lidah buaya itu kan tidak gampang kering. Nah, itu di blender aja 2 batang misalkan, dikira-kira dicampur arang aktif sampai berbentuk kental atau pasta, ditempel di perut ya. Kalau untuk demam untuk anak kecil atau balita atau bayi, nah itu biasanya bangun tidur itu sudah normal kembali, karena dia menyerap dan juga kan dingin ya, seperti itu. Dan berikutnya misalkan untuk benjolan-benjolan ya, arang aktif sangat baik ya. Misalkan benjolan karena batu empedu atau liver di perut kanan, itu pun baru ada ibu lumayan parah ya, BAB-nya berwarna putih karena penyakit batu empedu dan mungkin liver ya, kuning, badannya mulai kuning, terus sakit di perut kanan karena udah agak lumayan parah ya. Alhamdulillah sekali 1 minggu konsumsi arang aktif itu udah mendingnya udah 80%. Jadi diminumkan arang aktif sehari 3 kali dan ditempelkan arang aktifnya, ditapalkan juga di perut kanan, dan itu sangat cepat sekali. Nah, itu ada testimoni sudah saya screenshot dari WA ya. Dan juga untuk benjolan di leher, entah itu getah bening, entah itu tiroid, entah itu apapun itu ya, benjolan-benjolan, tumor payudara itu bisa dibantu ditempelkan ya. Jadi
banyak untuk penyakit kulit ya seperti eksim, kudis ya. Itu bisa luka bakar ya, luka bakar kena air panas atau kena api ya. Terus juga misalkan ketombe ya. Ketombe itu arang aktif bisa dikentalkan, itu kan aja disisirkan. Itu sangat bagus sekali untuk ketombe ya. Dan juga untuk misalkan maskeran jerawatan ya, itu bisa dimaskerkan. Nah, itu jerawat biasanya akan kempes. Bisul juga sama, ditempelkan. Jadi fungsi arang aktif itu bukan hanya diminum, bukan hanya untuk batu empedu, asam lambung, tapi untuk luka luar juga. Luka diabetes sangat banyak sekali tesnya di WA saya itu. Yang diabetes kering total ya, sembuh total ya, lukanya itu, bahkan ada yang sampai kakinya itu sudah bolong, boleh merapat kembali, diminum arang aktif dan juga ditapalkan arang aktif. Tapi tentunya selalu saya tekankan, untuk lebih efektif untuk penyembuhan selalu jaga pola makan dan jangan ragu konsul WA kepada saya ya. Jadi maksudnya nanya kalau misalkan ada salah satu makanan yang mungkin ragu untuk dikonsumsi, bisa ditanyakan, jangan ragu ya. Oke, sampai sini dulu teman-teman, karena ini WA juga sudah mulai notifikasi mulai banyak masuk. Saya harus balas-balas dulu. Ya mudah-mudahan teman-teman semangat terus. Bagi yang penderita asam lambung, batu empedu, nggak perlu khawatir. Minum aja arang aktifnya, nggak ada efek samping. Dan batu ginjal juga sangat baik sekali. Banyak yang keluar batunya mengkonsumsi arang aktif, jadi nggak perlu khawatir. Dan kalau mau japri ya bisa WA kepada saya 0812 2026 9210. Oke, selamat sore teman-teman.